Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjut materi perkuliahan kita yaitu masuk ke Google Maps, APA and Location. Jadi teman-teman di sini kita akan meng-create maps di dalam Android dan tentunya kita juga akan mendapatkan current location, yaitu berupa sebuah nilai dari latitude dan longitude-nya. Seperti biasa dari outcome kita, student can make maps on Android using Google Maps APA. Jadi mahasiswa akan membuat sebuah map di Android menggunakan Google Maps APA. Kemudian mahasiswa bisa mendapatkan current location, di mana kita mendapatkan sebuah value, nilai dari latitude dan longitude pada Android. Untuk proyeknya, saya arahkan ke teman-teman karena kita tersisa 2 pekan lagi. Saya arahkan teman-teman untuk fokus di final project-nya, karena di final project sangat banyak, bukan hanya aplikasi yang teman-teman buat, tetapi juga sebuah proposal dan expander-nya. Nah, untuk detailnya nanti, kita masih ada 2 pertemuan. Nanti saya jelaskan lagi di 2 pertemuan tersebut. Karena 2 pertemuan tersebut kita fokus mentoring, jadi setiap tim nanti akan diberikan waktu kurang lebih 20 menit satu tim untuk mentoring apa saja problem-problemnya, dan kemudian kami selaku dosen akan memberikan masukan-masukan atau solution untuk proyeknya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Google Maps API dan kemudian kita akan belajar tentang location. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah tentunya kita akan melakukan membuat APK-nya, APK di Google Maps Apps. Nah, caranya cukup mudah teman-teman. Jadi teman-teman cukup mengklik link ini, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kalian akan disuruh membuat project nanti. Nanti kalian buat project. Nah, di sini saya my first project. Nah, setelah buat project, sebenarnya langkah-langkahnya sudah lengkap di sini. Setelah itu di sini kita enable Maps SDK for Android. Kalau nggak salah ada di APA. Nah, di sini nanti ada tampilan di sini, tinggal di enable Maps SDK for Android. Nah, sebenarnya kalau belum enable, nanti ada tulisan enable seperti gambar ini. Tinggal di enable. Setelah itu, teman-teman klik credentials. Nah, seperti ini, credential. Kemudian create ini, add APK. Nah, ini otomatis tercreate. Jadi setelah kita klik ini, otomatis tercreate. Ini nanti yang kita kopikan di project Google Map kita, di Android kita. Nah, sebenarnya di sini ada restrict key-nya, batasan key-nya. Sebenarnya kalau teman-teman mau detailing lagi, ini untuk siapa bisa, tinggal klik ini. Nanti kita pilih untuk khusus Android saja. Sebenarnya juga bisa untuk, misalkan untuk web, untuk iOS bisa juga. Nah, di sini tinggal pilih Android Apps. Kemudian save. Nah, nanti teman-teman tinggal pakai. Nah, kebetulan di sini saya pakai yang ini tadi, tinggal di copy ini. Nanti kemudian copy di project-nya. Seperti itu, cukup mudah. Jadi teman-teman, saya yakin semua pasti sudah punya akun Google otomatis ini. Kalau teman-teman sudah punya akun Google, otomatis bisa masuk di Google Cloud Platform-nya. Nah, setelah itu, ini sudah. Nah, teman-teman membuat Android project. Di sini ada pilihan, teman-teman bisa buat project baru, atau teman-teman bisa melanjutkan aplikasi CRUD-nya kemarin. Tinggal kita buatkan satu menu. Menunya itu bisa di toolbar-nya, kita pasang maps di situ. Nanti kalau kita klik, kita link ke maps yang sudah kita buat. Nah, di sini ada 2 cara. Misalkan teman-teman mau create new project, gampang, tinggal create new project, kemudian pilih Google Maps Activity. Nah, kalau misalkan mau buat activity baru, tinggal new, klik kanan di project-nya, dan pilih Google Maps Activity. Seperti itu. Di sini kalau yang saya contohkan itu, saya lanjutkan saja di project Yarude-nya. Jadi saya cukup memberikan menu kurang lebih seperti ini. Bisa digeser.
Nah, ini teman-teman. Jadi saya tambahkan satu button di sini. Di toolbar-nya. Tentunya teman-teman sudah tahu bagaimana cara menambahkan satu menu di sini. Mari kita tambahkan. Kalau meng-create Google Activity saja tanpa membuat proyek baru. Dan tambahkan kalau mau buat proyek baru silahkan sama saja. Nah, setelah itu, setelah kita create Google Maps Activity, otomatis kita akan mendapatkan dua file seperti biasa. Yang pertama ada maps-activity.java, kemudian ada activity maps.xml-nya. Nah, di sini teman-teman yang perlu diperhatikan bahwa secara default ketika kita membuat sebuah maps, dia akan berbentuk extension-nya nanti berbentuk fragment. Jadi di sini kita mengubah dari fragment to activity. Jadi kita menggunakan app compat activity. Lalu diubah extension-nya di sini default-nya itu fragment, kita ubah ke activity saja supaya kita bisa mengedit satu full maps-nya. Jadi kita bisa tambahkan toolbar, kemudian juga kita tambahkan banyak menu kalau teman-teman mau. Jadi kemudian implementasinya tinggal ikuti kayaknya sesuai map ready callback. Paling bisa ditambahkan view on click lister atau enggak terserah. Karena yang kita gunakan di sini hanya map ready callback-nya. Nah, setelah itu ingat harus diedit ini. Setelah itu nah, tetap di map activity Java, jadi kita masih di Java. Ini otomatis tercreate nanti, tetap di Java-nya. Nah, kemudian kita tambahkan beberapa kode di sini. Nah, detailingnya ini nanti di video ini tentunya. Saya jelaskan, kita masuk di kodenya. Jadi teman-teman harus perhatikan dan nonton videonya full. Nanti tinggal di pause untuk ketik kodenya. Jadi kurang lebih seperti ini. Sini teman-teman isi deklarasinya. Deklarasi latitude longitude. Kita buat position, kemudian di sini hasil editingnya. Ada sebenarnya extend-nya itu bentuk fragment, tapi kita mau bentuk activity. Nah, kalau ketika kita sudah bentuk activity, nah di sini kita link ke XML-nya. Karena map ini berbentuk fragment, kita link. Caranya gampang sekali, teman-teman. Cukup super map fragment, deklarasi variable map fragment, kemudian get super map fragment, kemudian kita ambil ID-nya di XML. XML-nya itu ada tentunya di activity maps. Nah, ID-nya tentunya maps seperti ini. Jadi map itu bentuknya fragment. Name-nya seperti ini, super map fragment. Nah, setelah kita ambil map-nya di XML, kita linkkan dari Java ke Android, dari Java ke XML maksud saya. Kemudian kita di sini buatkan toolbar. Jadi kalau kita ngeklik ke maps, bukan hanya maps yang muncul, tapi ada toolbarnya untuk back ke main activity-nya. Bersama kayak materi kemarin. Nah, di sini kita menggunakan map ready. Jadi disinilah back-end-nya yang berjalan. Jadi kita deklarasikan dulu sebuah variabel namanya maps sama dengan Google Maps. Nah, di sini kita set location-nya, kita true. Kemudian kita set zoom control-nya, jadi nanti ada zoom, maximize, minimize-nya juga nanti teman-teman. Kemudian kita ada set juga my location button. Jadi my location button itu kalau kita klik itu nanti masuk ke posisinya. Nanti kurang lebih nanti seperti ini tampilannya. Kalau kita klik ini, nah di sini ada my location button. Jadi sebenarnya bagusnya itu kalau bukan emulator. Kalau mau emulator ini nanti location-nya nanti jauh sekali. Nah, di sini ada map-map yang sudah kita buat. Ini map-map yang bentuk H ini. Map-map semua ini yang saya buat sendiri, logonya juga saya buat sendiri. Gambarnya yang HH ini. Nah, Hermina Makassar, saya buat nama-nama rumah sakit sama kampus 2. Nah, di sini kemudian ada yang tadi yang zoom, minimize, maximize. Ini kecilkan, ini plus. Kemudian ini location. Di sini yang tadi saya bilang my location button. Nah, tapi kalau di emulator nanti ke tempat yang jauh. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan HP, otomatis nanti mendapatkan location, current location, ya location terkini. Seperti itu kurang lebih. Nah, di sini tadi yang set on my location button.
Nah, kemudian kita setelah itu dia akan meload satu function namanya getCarRelocation. Nah, getCarRelocation ini yang mendefinisikan bahwa kita sekarang di mana posisinya. Tentunya dia menggunakan dua variabel, yaitu latitude dan longitude. Nah, di sini teman-teman, di sini sebenarnya di sini sifatnya statis. Jadi yang tampil tadi, map-map yang tampil tadi di sini itu map yang kita create secara statis. Jadi nggak dinamis, bukan dari database. Jadi teman-teman nanti kembangkan saja untuk dari database-nya karena hampir sama untuk dari database-nya tentunya kita menggunakan APA. Teman-teman tinggal create APA-nya seperti kemarin, seperti cara CRUD yang kemarin, kurang lebih seperti itu, nggak ada bedanya. Kita create dan tentunya kita buatkan satu table baru yaitu location, di mana di dalam table tersebut ada field latitude, longitude, dan ID-nya. Seperti itu. Cukup mudah sebenarnya. Ini contoh saja supaya tidak ribet. Nah, kemudian kita set mark option-nya, markernya. Di sini title-nya, RS Kristalina. Kemudian kita pakai location 1. Apa sih location 1 itu? Location 1 itu tentunya yang ini. Latitude posisinya, latitude longitude. Begitupun sampai location 5. Nah, kemudian kita set maps-nya. Nah, di sini teman-teman tentunya kalau nggak punya durable-nya tentunya pasti akan error. Teman-teman harus nge-create dulu maps-nya. Bisa cari di Google sini maps-nya, maps H2 yang ini. Bisa tampilkan tadi. Tentunya teman-teman nge-create sendiri. Itu banyak sekali di Google kalau mau. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman nanti tinggal pause untuk ngetik kodenya ini. Dari sini, kemudian ini, kemudian yang ini. Nah, kemudian di sini kamera zoom. Nah, di sini apa maksudnya kamera zoom, teman-teman? Jadi, kalau kita buka maps-nya, otomatis dia nge-zoom. Maksudnya nge-zoom itu kayak seperti ini. Ini agak lambat kayak karena emulator dan banyak sekali aplikasi yang saya buka. Nah, zoom-nya seperti ini. Ini zoom kalau zoom 12. Kalau misalkan kita perbesar lagi zoom-nya, nanti dia akan lebih besar seperti ini. Nah, ini zoom-nya sebenarnya. Jadi tampilan awalnya yang zoom seperti ini. Kita ambil saja di tengah-tengah, biasa 12 atau 10. Kalau mau lebih kecil lagi, kurang lebih nanti begini bentuknya. Kalau ketika kita open maps-nya nanti tampilannya seperti ini. Kurang lebih kecil lagi. Seperti itu. Di sini maps type-nya, di sini saya pakai normal. Sebenarnya di sini kita bisa operate, kita buatkan button. Kalau misalkan kita mau types-nya malam, kemudian kalau mau types-nya kalau ada jalan-jalan yang merah atau yang macet, itu bisa diubah di sini. Jadi teman-teman bisa explore. Ini tutorialnya banyak sekali di Google. Intinya teman-teman sudah punya basic-nya, bagaimana kita meng-create markernya, kemudian kita bagaimana mendapatkan sebuah location, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke get current location. Nah, sebenarnya kalau untuk mengaktifkan ini kita butuh permission sebenarnya dulu. Permission-nya, nah, permission-nya. Jadi permission-nya ini kita aktifkan. Aktifkan bukan di pas map-nya dibuka, enggak. Pas aplikasinya dibuka. Nah, ketika aplikasi dibuka, sebenarnya teman-teman sebenarnya banyak option-nya. Ketika mau login nanti, kalau misalnya aplikasinya ada login-nya, tentunya di situ diaktifkan atau di main activity-nya. Nah, kalau di aplikasi ini saya aktifkan di main activity-nya. Nah, kemudian nanti saya di main activity-nya di sini. Nah, di sini saya cek location permission sama network-nya. Jadi saya ngecek dua, access fan location sama access course location. Nah, kalau misalkan sudah aktif, ya sudah. Tapi kalau belum aktif, nanti diaktifkan. Kemudian kita akan memanggil satu function, namanya show setting alert. Di sini tujuannya teman-teman untuk menampilkan GPS settingnya. Jadi nanti akan ke link ke location-nya. Jadi kita tinggal aktifkan location-nya kalau memang belum aktif. Kurang lebih seperti ini nanti. Nanti teman-teman kalau nyoba pasti ketahuan nanti masuk ke action location source settings. Jadi masuk ke settingnya dan kita aktifkan location-nya. Seperti aplikasi-aplikasi kayak Gojek, seperti itu. Pasti teman-teman kalau install aplikasi baru, otomatis ngalih ke sana dulu. Itu begitupun aplikasi yang kita buat saat ini. Tapi ini sudah nggak bisa seperti itu karena sudah saya aktifkan. Coba kalau kita build ulang atau install ulang, itu otomatis bisa lagi. Tapi kalau ini sudah nggak bisa karena sudah paten.
sudah disimpan di case-nya. Oke, nanti untuk tambahannya ini, jadi teman-teman bisa tambah ini setting alert, kurang lebih seperti ini, bisa diketik nanti, di pause, dan tambahannya ini yang ini saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang teman-teman, the maps, nah, ya get location tadi, karena kita butuh permission, kemudian kita jelaskan dulu get current location-nya gimana sih current location-nya. Jadi di sini kita menggunakan salah satu metode untuk mendapatkan location. Sebenarnya banyak sekali metode yang bisa kita gunakan. Kita menggunakan berdasarkan GPS, kemudian berdasarkan network HP kita, kemudian berdasarkan BTS, daerah BTS terdekat untuk mendapatkan location. Tapi di sini kita tidak mendeskripsikan itu, karena di sini saya menggunakan get best provider. Apa maksudnya di sini get best provider, teman-teman? Saya buatkan di sini kriterianya. Ya, di sini salah satu opsi yang paling bagus, karena kenapa? Kalau kita get best provider, dia akan memilih provider yang terbaik menurut location kita. Jadi terkadang kita sebenarnya butuh berdasarkan network kita, network selulernya, atau network GPS-nya. Tapi di titik lain kita butuh BTS. Nah, di sini teman-teman, di sini dia akan memilihkan best provider-nya. Apakah kita menggunakan nanti location-nya based on BTS, atau menggunakan GPS dari aplikasi kita, dari HP kita maksudnya. Jadi kita di sini menggunakan get best provider, atau teman-teman juga bisa ekspor bagaimana, nanti ada pilihan apakah nanti mau menggunakan berdasarkan BTS, GPS, atau selulernya. Jadi itu cara penangkapan location-nya. Banyak sekali cara penangkapan location. Nah, teman-teman, kita ketahui sendiri bahwa kalau kita menangkap location, misalkan kita get current location, belum tentu itu akurat. Biasanya pasti ada selisihnya sekitar misalkan 2 meter, 3 meter. Nah, yang paling bagus memang itu berdasarkan BTS, karena BTS kan ada satu kayak tiang besar, setiap HP seluler tentunya provider punya itu. Jadi kalau pakai itu tentunya lebih bagus, tapi jarang ada. Seperti itu, rata-rata biasa pakai GPS atau based on satelit. Nah, biasa itu satelit yang enggak terlalu bagus akurasinya. Nah, di sini kalau kita menggunakan get best provider, otomatis kita diberikan yang terbaik sesuai dengan posisi kita saat ini. Nah, setelah itu, di sini untuk check permission. Sebenarnya ini nggak ada isinya sih. Check permission. Dan di sini get last no location. Kita menggunakan provider yang sudah dipilih. Get best provider tergantung apa kita dapatkan, apakah berdasarkan GPS atau berdasarkan BTS-nya. Kemudian kita set location. Kita buat sebuah variable location sama dengan get last no location. Nah, isinya itu tentunya untuk location itu isinya ada latitude sama longitude, teman-teman. Sebenarnya kalau mau detailing lagi, bukan hanya latitude longitude, saya biasa menggunakan juga alamat, kemudian ada nama kecamatan, kelurahannya pun ada sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau explore lebih dalam lagi, tentunya kita bisa location.get misalkan address, get code, postcode atau kode pos, itu ada semua lengkap kalau teman-teman mau baca dokumentasi dari Google API. Itu lengkap sekali, tergantung aplikasi teman-teman. Nah, kalau di sini untuk contoh ini kita menggunakan hanya mengambil 2 variabel, yaitu 2 value, yaitu latitude sama longitude-nya untuk menampilkan maps-nya. Di sini latitude, longitude. Nah, di sini kita sudah dapat cara mendapatkan latitude longitude-nya gampang sekali. Tinggal kita pilih location.get latitude, kemudian location.get longitude. Kemudian kita simpan di sebuah variabel namanya latitude dan longitude. Di sini tipenya double karena tentunya kita lihat sendiri nilainya di sini banyak koma-komanya. Latitude longitude-nya ya pakai double. Kemudian di sini
Kita set sebenarnya di sini nggak dipakai sih kalau ini. Yang kita pakai yang ini sebenarnya. Jadi kita set my position. Mau position kita itu kita menggunakan satu function latitude, longitude, latitude, longitude, latitude, longitude. Kita masukkan latitude, longitude-nya. Otomatis nanti kalau misalkan kita dapat latitude, longitude-nya, dia akan di-set ke satu variabel namanya variabel my position. Jadi kita ketahuan, oh saya di posisi ini berdasarkan nilai latitude, longitude-nya. Nah, setelah itu otomatis kita sudah dapat my position-nya. Nanti kalau kita dapat get current location, nah otomatis kita muncul current location-nya. Current location-nya itu kalau di Android nanti bentuknya warna biru, teman-teman. Titik biru itu. Kalau di sini nggak kelihatan deh. Tapi kalau di ininya, nah kalau di sini kita perbesar. Nah, ini get location-nya nanti kelihatan seperti ini. Ini lokasi kita sekarang, current location-nya. Ini map-map yang kita buat. Kita tinggal klik ini saja, nanti mengarah ke sini. Seperti itu, kurang lebih. Nah, ini on map ready, tinggal teman-teman ketik, lengkap, sampai sini. Ini information-nya. Ini sebenarnya nggak perlu juga di sini. Nah, kita nggak gunakan, tapi saya lupa hapus. Dan ini, itu aja. Kemudian setelah itu kita masuk coba ke XML-nya. Sebenarnya secara default, teman-teman XML-nya sudah terbuat, sudah jadi, tapi nanti bentuknya fragment. Kita modifikasi di sini, jadi nanti ada tampilan toolbar-nya, tentunya kita butuh toolbar untuk back nanti. Kemudian kita buatkan linear layout di sini, kita masukkan di sini fragment-nya, kita masukkan map-nya di sini, jadi teman-teman tinggal sesuaikan. Nah, sebenarnya di sini bisa dibuatkan sampai mungkin bisa sampai sini, jadi di bawahnya ada button-button, button-buttonnya bisa seperti kita set map-nya itu malam, kemudian mode macet, misalkan bisa seperti itu. Atau kita filter, kita buatkan satu filter, jadi map-nya itu yang muncul hanya lokasi-lokasi tertentu, berdasarkan filter dari misalkan dari database, seperti itu. Itu bisa diedit seperti itu. Nah, tinggal diikuti, ini cukup mudah. Tinggal di pause saja kalau mau les codingnya. Nah, setelah itu jangan lupa di sini APK yang kita dapatkan tadi, kita masuk di Google Maps API di sini. Nah, kita masukkan di sini, teman-teman. Kita pastekan di sini API yang kita dapatkan dari Google Maps. Yang dari sini tadi, kita copy di sini, kemudian pastekan di sini. Nah, setelah itu, ini sudah tadi yang di main activity kita buatkan permission. Nah, karena kita menggunakan location, kita menggunakan map, tentunya kita butuh permission juga di manifestnya, Android manifestnya. Yang kita tambahkan nih yang ini, ada 4, access fan location, access network state, kemudian access course location, sama internet. Internet, kalau internetnya sudah kemarin digunakan, nggak perlu ditambahkan. Paling 3 ini, sebenarnya satu paket ini, karena nanti Google Maps kan akses internet, tapi kalau sudah ada ya nggak perlu. Cuma yang paling penting akses fan location, akses network state, akses course location. Kalau sudah ada internetnya nggak perlu ditambahkan. Karena kita akan mengakses ke internet tentunya kalau menggunakan Google Maps. Jadi yang ini ada poinnya, ada 4 poin yang harus memang ditambahkan. Nah, setelah itu jangan lupa juga nanti kita add satu library. Di sini Google Maps. Dulunya saya hanya menggunakan satu library, Play Service, kemudian saya bintangkan saja. Tapi saya lupa di mana codingnya itu, sebenarnya satu Play Service saja, Google Play Service itu sudah semua. Tapi itu kayaknya kalau kita import semua terlalu banyak, nanti file Android-nya itu besar sekali, file aplikasinya. Tapi kalau begini cukup 2. Pertama kita importkan Maps, secara default Maps otomatis ada. Kalau kita meng-create tadi Google Maps API activity, kalau kita buat itu otomatis nanti diimportkan ke sini. Kemudian yang enggak ada itu location, harus location. Nah, jadi teman-teman tambahkan, sesuaikan nanti jadi versinya berapa, versi 15 atau 18, kayak tinggal sesuaikan, atau bisa diikuti saja. Jadi kalau setelah selesai itu, otomatis nanti kurang lebih aplikasinya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Untuk menunya teman-teman bisa tambahkan sendiri dong. Kalau hanya menu, misalkan kalau di sini kan
Ini dari aplikasi CRUD. Tentunya kalau menu tinggal kita tambahkan menunya kayak tadi. Menunya kan di sini kan hanya ada plus awalnya secara default. Bisa tambahkan maps di sini. Itu teman-teman tentunya sudah paham semua yang ini. Insya Allah ya. Kemudian kita tinggal edit di main activity-nya yang di sini. Di sini. Oke, ini add. Jadi kalau kita add masuk ke add mahasiswa, tapi kalau kita action maps-nya masuk di action maps, masuk ke maps activity seperti itu. Setelah itu silakan di run. Nah, kalau di run itu kurang lebih jadinya seperti ini. Saya ambil dari HP supaya lebih bagus. Nah, jadi nanti map-nya di sini maps-nya ini ada 5 karena yang kita deskripsikan ada 5 di maps. Maps kita buat location ini ada 5 location. Kalau teman-teman nanti buat aplikasi yang ada location-nya banyak atau berdasarkan database ya silakan. Kurang lebih seperti ini nanti. Kalau dari database tentunya tinggal dibuatkan API, kemudian kita ambil datanya, kemudian kita set seperti ini. Kita loopingkan. Cukup satu baru kita loopingkan datanya. Kemudian kita set juga seperti ini. Nama title-nya tentunya berdasarkan dari database. Kemudian maps-nya, durable-nya, apakah nanti mau dari database atau langsung dari sini saja, terserah, tergantung teman-teman sebagai programmer bagaimana bagusnya. Nah, setelah itu kita bisa ngeklik, misalkan saya ngeklik RS Kristalina, kemudian kita minta direction, tentunya nanti kita didirect dari lokasi sekarang ke Kristalina tadi. Ini ada waktunya 7 menit, seperti itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman yang kita pelajari hari ini. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan langsung bertanya di grup. Silakan bertanya langsung di grup. Supaya teman-teman juga tahu apa yang ditanyakan, supaya misalkan kalau ada pertanyaan yang sama, bisa langsung dijawab bareng-bareng. Jadi nggak perlu berulang-ulang. Saya kira cukup, misalkan kalau ada yang kurang dari penjelasan saya, silakan bertanya di grup. Nah, kemudian kita nanti lanjut di pekan depan. Pekan depan kita masuk mentoring 2 pekan. Semoga teman-teman di situ memanfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin. Jadi pas mentoring saya sarankan jangan bertanya sesuatu yang menurutku terlalu simple. Explore betul-betul dulu, kemudian bertanya yang memang merasa memang itu sulit. Tapi yang simpel-simpel, misalkan kenapa aplikasinya nggak bisa jalan, Google Android Studio nggak bisa run lah. Saya kira masalah-masalah seperti itu sudah banyak solusinya di Google, tinggal diselesaikan, di troubleshoot sendiri, atau bertanya sama teman yang sudah bisa jalan aplikasinya. Oke, saya rasa cukup dari saya. Nanti saya upload di e-learning ini, dan videonya pun saya upload. Jadi teman-teman tinggal nonton, kemudian pause untuk membaca code-nya, untuk mengikuti code-nya. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.